Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku, siswa-siswi SDN Cisaat yang soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anakku, kali ini kita akan mempelajari pembelajaran yang keempat, yaitu perilaku terpuji. Nah, Bapak harap setelah kalian mempelajari pembelajaran kali ini, kalian mampu meyakini bahwa sikap kerjasama dan tolong-menolong adalah sebagai cerminan dari iman. Kemudian, kalian mampu menunjukkan sikap kerjasama dan tolong-menolong. Kemudian, mampu menyebutkan arti dari kerjasama dan tolong-menolong. Dan yang terakhir, kalian mampu menjelaskan manfaat kerjasama dan tolong-menolong. Simak videonya sampai akhir ya, supaya kalian bisa mengerti. Anak-anakku, perilaku terpuji merupakan segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Setiap manusia harus memiliki perilaku terpuji, karena perilaku adalah cerminan dari diri kita sendiri. Perilaku terpuji adalah perilaku yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga perilaku terpuji menjadikan suri tauladan yang baik untuk kita semua. Orang yang berperilaku terpuji akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disayangi sesama manusia. Setiap orang harus berperilaku terpuji supaya bahagia di dunia dan di akhirat. Orang yang berperilaku terpuji dan berakhlak baik dalam pergaulan sehari-hari akan senantiasa dicintai oleh sesama. Walaupun manusia menilai baik, namun apabila tidak sesuai ajaran Islam, maka hal itu tetap tidak baik. Namun sebaliknya, walaupun manusia menilai kurang baik, tapi dalam Islam baik, maka tetaplah baik. Allah mencintai orang yang hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarganya. Kemudian anak-anakku, gambar apakah ini? Ya benar, ini adalah gambar kedua orang anak yang akan pergi ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, mereka mencium kedua tangan orang tuanya. Nah, ini adalah contoh dari perilaku yang terpuji. Sebelum berangkat ke sekolah, mencium kedua tangan orang tua, dan setelah pulang sekolah pun kita harus mencium kedua tangan orang tua kita. Selanjutnya, gambar apakah ini? Ya benar, ini adalah gambar seorang anak yang lagi menyapa seorang gurunya. Nah, ini juga adalah contoh dari perilaku yang terpuji. Jadi, ketika kita bertemu dengan guru kita, kita harus menyapanya dengan mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian kerjasama. Apa sih itu kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, kerjasama adalah melakukan kegiatan atau tugas bersama orang lain, teman, saudara, dan keluarga untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama yang dilakukan bersama-sama itu indah ya. Kerjasama bisa dilakukan di mana saja, seperti kerjasama yang dilakukan di lingkungan keluarga. Kita pasti pernah bekerja sama dalam melakukan suatu tugas. Contohnya seperti membersihkan mainan setelah bermain bersama kakak atau adik. Kemudian membantu ibu membersihkan rumah atau membantu ayah merawat kebun. Kemudian bekerja sama menyiapkan meja makan untuk makan bersama anggota keluarga.
Saat bermain dengan teman-teman, kita juga sering melakukan kerjasama. Kerjasama membantu mewujudkan kerukunan dan toleransi sesama teman. Contohnya seperti saling mendukung saat melakukan permainan berkelompok, merapihkan tempat bermain setelah selesai bermain bersama teman-teman, dan yang terakhir saling membantu teman yang sedang kesusahan. Itulah contoh bekerja sama di lingkungan bermain. Di sekolah juga selalu ada kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Ini juga merupakan bentuk kerjasama. Contohnya seperti melakukan piket kelas sesuai jadwal yang sudah disepakati bersama. Yang kedua, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, seperti itulah contoh bentuk kerjasama yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah tolong-menolong. Manusia tidak dapat hidup sendirian dan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tolong-menolong adalah saling membantu antar sesama manusia. Menolong artinya membantu teman atau orang yang mengalami kesulitan. Dalam bahasa Arab, tolong-menolong disebut ta'awun. Islam mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa tolong-menolong dalam kebaikan. Sebaliknya, Islam melarang untuk tolong-menolong dalam kejahatan dan berbuat dosa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah. Contohnya seperti membantu kakak memperbaiki sepeda, membantu adik belajar dan mengerjakan PR, membantu orang tua membersihkan rumah, membantu orang tua merapihkan tempat tidur. Juga tolong-menolong dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Contohnya seperti menolong teman yang jatuh, menolong teman yang kesulitan belajar, membantu guru menghapus papan tulis, dan rajin belajar bersama dengan teman. Kemudian tolong-menolong juga dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti menolong orang tua menyeberang jalan, membantu anak yatim, membantu tetangga yang terkena musibah, kerjasama membersihkan lingkungan, dan lain-lain. Itulah contoh-contoh dari tolong-menolong. Anak-anakku, selanjutnya apa sih manfaat kerjasama dan tolong-menolong? Manfaatnya banyak ya. Salah satunya yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Pekerjaan berat menjadi ringan. 3. Pekerjaan cepat selesai. 4. Mempererat tali persaudaraan. 5. Menciptakan persatuan. Dan yang terakhir, menghemat waktu. Itulah penjelasan dari pembelajaran yang keempat, perilaku terpuji. Alhamdulillah, pembelajarannya sudah selesai. Mudah-mudahan apa-apa saja yang telah tadi Bapak sampaikan dapat dimengerti oleh kalian, dan senantiasa Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Bapak cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.